Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tuta Alawiyah dari manajemen 5A STM reguler. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Menjadi Socipreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sucipreneur. Yang pertama ada bagaimana dan apa. Sucipreneur adalah seorang wirausaha yang menciptakan bisnis yang diunjukkan tidak hanya untuk mencari profit semata, tetapi mempertimbangkan dampak dari bisnis tersebut. Socipreneur dikenal juga dengan sebutan social entrepreneurship dan socipreneur. Hingga saat ini Socipreneur banyak menarik para anak muda yang ingin menjadi wirausaha. Mereka meyakini bahwa Socipreneur adalah jawaban dari mereka yang ingin berbisnis dan ingin melakukan aktivitas sosial untuk membantu atau menyelamatkan lingkungan tempat tinggalnya. Seseorang Socipreneur harus berani mengambil resiko dan berusaha keras untuk memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif yang dilakukannya. Bagaimana untuk menjadi Socipreneur? Yaitu yang pertama ada berangkat dengan masalah. Kamu bisa melaluinya semua dengan menemukan permasalahan yang ada, masalah yang tepat di negaramu atau dari yang terkecil yang ada di sekitarmu. Namun permasalahan yang kamu temukan merupakan permasalahan yang memang memiliki dampak buruk. Bukan hanya sekadar masalah saja, ibaratnya jika masalah itu tidak segera ditangani, akan menimbulkan dampak yang buruk ke depannya. Seperti masalah tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan sebagainya. Yang kedua ada perhatikan dampak negatif masalah. Masalah yang coba kamu selesaikan harus kamu validasi terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan masalah itu benar-benar masalah. Kamu bisa mendapatkan informasinya berdasarkan data-data yang ada di internet atau dari sumber lainnya yang terpercaya. Kamu bisa melalui berapa kerugian yang akan didapat. Yang ketiga ada sosialisasi dengan produk terkini. Selanjutnya adalah menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang harus digunakan, solusi yang memiliki nilai bisnis dan tepat diterima oleh masyarakat. Dan juga solusi tersebut jika menjadi sebuah produk dan jasa harus memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Misalnya pada yang dilakukan Gojek ketika ingin mengatasi permasalahan pengangguran dengan menciptakan pekerjaan melalui berbagai service one Diamond melalui aplikasinya, seperti jasa transportasi, jasa bersih, jasa antar makanan, dan banyak lagi. Yang keempat ada bisnis model yang teruji. Selain menemukan solusinya, kamu juga harus menguji bisnis modelnya. Bisnis model ini merupakan cara yang tepat dari sebuah bisnis untuk menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh. Jadi kamu juga harus memikirkannya bagaimana bisnis solusimu dapat memperoleh pemasukan. Bagaimana cara konsumen atau membeli produkmu. Setelah kamu menemukan, kamu harus mengujinya dan setelah itu kamu harus kembangkan. Dan yang kelima ada cari tim yang memiliki visi yang sama. Dan yang terakhir adalah mencari tim yang memiliki tujuan yang sama. Jadi tentukan orang-orang yang memiliki passion yang sama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekaligus mereka yang berjiwa bisnis dan sosial. Tim yang memiliki visi yang sama membuat tim yang solid, sehingga setiap tantangan apapun yang kamu hadapi saat mewujudkan bisnis solusimu. Latar belakang Socipreneur. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Perubahan ini mengajak kita semua untuk berinformasi di berbagai aspek kehidupan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menentukan kepentingan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carol Manager dalam Sukabumi 2016, bahwa perubahan ekonomi bukan menjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam membangun ekonomi karena mampu memberikan daya cipta atau nilai-nilai sosial maupun ekonomi. Di antaranya yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah
media sosial. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesetaraan. Pendapat dari Tambunan 2016 bahwa di Indonesia seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong untuk pemberdayaan wanita, dan informasi sosial yang ada pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkat menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo 2012, tujuan meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadi perempuan menjadi upaya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha, termasuk sebagai wirausaha sosial atau socipreneur. Dan yang ketiga ada studi kasus. Kajian ini menggunakan metode studi kasus dengan subjek penelitian utama adalah mom socipreneur, Sanggar ASI. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa proses menjadi socipreneur memerlukan beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Dari awal, keyakinan menjadi kekuatan utama yang mampu mengerjakan diri untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, yaitu kegagalan ibu menyusui atau tidak optimalnya pemberian ASI kepada bayi. Penelitian melakukan studi awal untuk mengeksplorasi wirausaha sosial muda, khususnya perempuan, dalam mengatasi ide dan gagasan proses dan dinamika perkembangan bisnis sosial rintisannya. Studi awal ini penelitiannya harap dapat memberikan input bagi kajian kewirausahaan sosial di Indonesia yang digerakkan oleh pemuda, khususnya perempuan, yang konsen menjawab problem, kebutuhan, dan aspirasi perempuan serta masyarakat melalui inovasi bisnis sosial Sanggar ASI. Ini berada dengan ketiga penelitian di atas yang masih konsen pada model bisnis dan proses penciptaan inovasi sosial. Penelitian ini menggunakan wawancara, studi kasus, wawancara, studi literatur, dan observasi terkait dengan proses merintis, mengelola, mengembangkan Sanggar ASI. Analisis dan data dalam penelitian ini melakukan secara deskriptif analitik. Dalam hal ini, penelitian melakukan identifikasi terhadap aspek internal dan profil socipreneur muda terkait dengan proses merintis, mengelola, dan mengembangkan Sanggar ASI. Pengalaman socipreneur muda yang selanjutnya disebut dengan mom socipreneur Sanggar ASI pada tahap awal memiliki dunia wirausaha sosial adalah adanya mampu untuk tetap bersikap profesional dalam menghadapi ketidaksejalanan dalam pekerjaan mereka karena sering mendapati pertanyaan tentang jaminan keberhasilan dari bisnis rintisannya, dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Pilihan Raisika Fonger Sanggar ASI memiliki motivasi berawal dari kegelisahan yang menggerakkan dirinya pada tahun 2014 untuk menginisiasi Sanggar ASI sebagai upaya meningkatkan kesadaran para ibu dalam memberikan ASI. Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebetulan tekad untuk berani memulai aktivitas bisnis sosial dengan model sendiri. Kemudian Raisika mulai mengajak rekannya yaitu Laksmina untuk bergabung menjadi investor sekaligus mengelola Sanggar ASI pada tahun 2016. Secara bersama-sama membangun visi dan misi Sanggar ASI, merapikan manajemen, pembagian peran dan tugas untuk memberikan layanan sosial berupa konseling, menyusui, serta sosialisasi pada masyarakat. Tingginya permintaan layanan konseling gratis dan undangan mengisi sosialisasi ASI serta penerapan bisnis yang menunjukkan tren meningkat
membantu mereka pada tahun 2017 mulai mengembangkan manajemen dengan merekrut karyawan sejumlah 4 orang sebagai tim manajerial dan operasional. Tidak input juga mendaftarkan secara legal Sanggar ASI sebagai badan hukum usaha dan nama PT Sanggar ASI Indonesia pada Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang keempat, ada analisa dan pendapat mengenai potret dan dinamika momsuchipreneur Sanggar ASI. Beragam dinamika pengembangan Sanggar ASI tidak menyurutkan semangat founder Sanggar ASI. Reisika yang telah berhasil membangun kekuatan visi lembaga yaitu Sanggar ASI sebagai role model kewirausahaan sosial yang peduli terhadap perusahaan alami dan penerapan standar emas. Nutrisi bayi melalui kegiatan konseling, promosi, edukasi, dan lainnya. Dalam konteks Sanggar ASI, beragam bentuk dampak sosial dilakukan dengan menjawab adanya peluang yang muncul di masyarakat, yaitu adanya para ibu yang membutuhkan dukungan untuk memberikan ASI karena tidak sedikit ibu yang produksi ASINya melimpah, namun akhirnya menyerah dengan memberikan susu formula karena berbagai alasan, seperti bekerja, desakan mertua, bayi menolak menyusu, tidak percaya diri dengan kecukupan ASI, dan masih banyak lainnya. Dari sinilah Sanggar ASI memberikan layanan konseling menyusui, memberikan informasi yang benar-benar dan relevan, serta support sistem terpadu. Sanggar ASI ini juga membaca peluang dari sisi penciptaan produk. Telah adanya peningkatkan kesadaran para ibu untuk memberikan ASI berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan kebutuhan perlengkapan pendukung menyusui, terutama bagi ibu menyusui yang bekerja. Kebutuhan perlengkapan pendukung tersebut antara lain botol menyusui ASI, media pembersih ASI yang aman seperti gelas loki, dan yang lainnya. Mampu menciptakan nilai tambah berbeda yaitu adanya edukasi dan kampanye tentang pemasaran produk pengganti ASI, makanan bayi yang sesuai dengan standar ilmu laktasi dan kode organisasi kesehatan dunia atau yang disebut WHO. Aspek lainnya adalah keterkaitan antara bisnis sosial dengan institusi sosial yang ada di lingkungan sosial dari momsuchipreneur Sanggar ASI. Artinya, keberadaan institusi sosial berupa nilai dan norma memiliki peran dalam menggerakkan serta mengontrol kegiatan bisnis sosial dari momsuchipreneur Sanggar ASI. Nilai-nilai sekaligus telah menjadi core values yang mengindikasikan adanya keterkaitan sosial pada aspek ekonomi masyarakat setempat.